Perkenalkan, saya Fajar Syahbanjani dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2020. Sini saya akan melaksanakan KKN Mandiri angkatan 2021, di mana KKN ini ada 4 siklus. Yang pertama kemarin siklus yang pertama sudah saya selesaikan. Kemudian yang sekarang saya akan melaksanakan siklus yang kedua. Siklus yang kedua ini di mana saya akan mengobservasi 2 sekolah yang melaksanakan proses pembelajaran daring. Dikarenakan saya mengambil program studi bimbingan dan konseling, saya akan mengobservasi khususnya kepada guru bimbingan dan konseling bagaimana proses pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa saat pandemi saat ini. Dikarenakan kan saat ini tidak melaksanakan tatap muka dengan berapa ya siswanya? Ada mungkinnya sekitar 200 ya. Tapi sesuai ya sama guru yang ada ya? Sekiraan Iya, berapa sekarang lumayan gurunya? sesuai. Gurunya sekitar 40 ya ada. Ya cukup ya mungkin. Nah sekarang sebagai guru BK ya Ibu ya, sekarang dengan masa pandemi sekarang ini sekolah secara online gitu, pernah melakukan layanan apa nih di masa pandemi sekarang ini? Pastinya kan murid itu mau masa pandemi maupun kemarin-kemarin sebelumnya pasti ada ya yang bermasalah. Layanan apa nih yang Ibu kasih sekarang di masa pandemi ini? Oke, yang pertama mungkin susah di masa pandemi ini susah menebak bentuk layanan apa yang perlu kita lakukan karena kita nggak bisa melihat secara langsung anak-anaknya, jadi kita nggak bisa mendiagnosis masalah apa sih yang lagi dihadapi siswa teh. Ya mungkin kalau sekarang mah kan pasti dilihatnya masalah teh paling males belajar karena proses daring yang bikin jenuh anak-anak gitu kan, pasti karena masalah itu. Tapi jadi kita nggak bisa mendiagnosis masalah yang lain karena terlalu terfokus ke masalah dampak dari COVID itu sendiri, sehingga masalah-masalah yang lain misalkan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman di rumahnya atau di lingkungannya, jadi kita nggak bisa mendiagnosis gitu. Jadi ya untuk sekarang mah di sekolah jujur tidak ada layanan sama sekali, belum ada layanan gitu selama pandemi ini. Jadi saya mengusahakannya ketika ada anak-anak yang punya hobi yang bisa kita ikutin. Misalkan ada anak-anak yang suka nyanyi di kafe nih kebetulan kan saya suka juga ya, misalkan suka diajak ngopi Satu bareng arus, ya gitu. Ngopi bareng atau jajan bareng sambil ngobrol aja sama anak-anak. Karena kalau nggak kayak gitu, anak-anak aja sekarang ngerjain tugas aja susah dikejar, susah di WA bisa menolak untuk membalas. Nah kalau misalkan diajak jajan dulu, diajak main bareng dulu, setidaknya ada obrolan dari anak-anak ke kita meskipun tidak menyeluruh gitu, setidaknya adalah ngobrol. Ya saya mah layanannya non formal gitu selama pandemi ya gitu aja, ngajak kalau ada acara di sekolah misalkan diikutin panitia, nah pas lagi jadi panitia ya kalian diajak ngobrol gitu anak-anak. Berarti belum ada layanan khusus ya ke BK-nya, cuman sekarang menekankan pendekatan dulu supaya siswa itu
masa pandemi ini juga belajar bisalah gitu ya, mengikuti gitu. Kemudian harapan ibu sekarang di masa pandemi khususnya di BK ini, apakah ada gitu satu layanan, misalkan satu layanan yang bisa dilakukan nih, apa misalnya harapan kedepannya, ada layanan inovasi apa gitu misalkan, contohnya misalkan digital lewat apa gitu. Saya pengen punya layanan, ya sekarang kan lagi pandemi gitu ya, saya pengen bikin aplikasi yang memang atau perangkat atau apalah gitu secara digital yang memang bikin tertarik anak-anak buat jadi wadah curhat aja gitu, ngeluh-ngeluh kecil juga nggak apa-apa gitu, setidaknya jadi kita punya riset, oh keluhan anak sejauh ini tuh seperti ini gitu ya, harapannya kayak gitu lah, bisa lebih dekat lagi sama kita gitu, biar ngerasain selama pandemi teh, oh masih ada ya guru yang ngontek, oh masih ada ya guru yang care mau ngajak main gitu ya. Iya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari observasi yang saya laksanakan pada KKN Mandiri siklus kedua ini, yaitu guru bimbingan konseling khususnya di sekolah ingin sekali melaksanakan proses layanan secara tatap muka. Namun dengan keadaan saat ini di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru bimbingan dan konseling di sekolah berinovasi untuk bisa menjemput bola pada setiap muridnya. Ada salah satu contoh guru SMA Muhammadiyah yang saya observasi, beliau mengadakan pertemuan khusus di luar sekolah. Di sana mereka bisa sharing. Jadi dengan pendekatan seperti itu, anak dengan guru bisa sharing dengan bebas, dan permasalahan siswa pada saat pembelajaran daring bisa tersampaikan kepada guru tersebut.